boring banget. Main. Ayo kita main engklek aja gimana? Seru juga. Jengklek aja. Ayo engklek sumpah. Itu ayo. Ayo. Boring banget ya. Kalian pasti sudah familiar dengan permainan engklek kan? Ya, engklek permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak kecil dan mungkin salah satu dari kalian pernah memainkannya. Namun, seiring perkembangan zaman, engklek kini sudah jarang dimainkan. Budaya bermain engklek dari masa ke masa semakin punah karena kebanyakan dari anak kecil sekarang lebih sering bermain gawai, bahkan tak jarang dari mereka jarang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Memprihatinkan bukan? Mainan ini ditemukan di berbagai wilayah Indonesia baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Permainan ini memiliki nama yang berbeda di setiap daerahnya. Sebagai contoh, di Betawi engklek dikenal dengan nama Dampu Bulan. Di Riau engklek dikenal sebagai setata. Nah, di Pekalongan sendiri permainan ini dikenal sebagai nama jengklek. Ya, memang sederhana, hanya menambahkan satu huruf yaitu huruf J di depan sebelum kata engklek. Dapat dugaan bahwa nama permainan ini berasal dari Sundak Mendek yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial di Jawa. Permainan ini disebut engklek dan biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan yang serupa dengan peraturan berbeda di Britania Raya disebut dengan hopscotch. Permainan hopscotch tersebut diduga sangat tua dan dimulai dari zaman Kekaisaran Romawi. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gaco atau patah yang biasanya berupa bentuk pecahan genting atau pecahan keramik yang disebut juga kreweng. Engklek permainan yang digambar di atas bidang berupa 7 kotak. Gambar dapat dibuat di lantai, jalanan, tanah lapang, dan tempat datar lainnya. Biasanya digambar dengan kapur, arang, atau batu bata. Paling gambreng merupakan sistem pengundian dalam sebuah permainan yang menentukan kalah atau menang. Artinya itu adalah dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari bermain. Hingga saat ini Homempa Alayum Gambreng belum ada literatur sejarah yang pasti, tetapi kamu tetap bisa merasapi filosofinya yang ada di dalamnya. Gaco dilempar ke salah satu kotak, lalu pemain mulai meloncat menggunakan satu kaki sampai kotak paling ujung. Kotak tempat jatuhnya batu tidak boleh diinjak. Setelah sampai ke kotak paling ujung, berbaliklah lalu kembali melompat dengan satu kaki untuk kembali ke kotak awal dan mengambil gaco yang tadi dilempar. Kalau kaki menginjak garis, pemain akan kalah dan harus berganti dengan pemain lain. Peta yang ada gaco atau patahnya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu baru akan memiliki sebuah petak untuk dijadikan sawah mereka, yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan kedua kaki, sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Peserta yang memiliki kotak paling banyak adalah yang akan memenangkan permainan ini. Manfaat dari engklek sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan motorik, melatih kesabaran, kelincahan, dan meningkatkan kekuatan otot-otot serta mengasah kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Kami akan mewawancarai adik-adik SD Muhammadiyah. Namanya siapa? Kamu namanya apa? Hah? Saka. Zaka. Terus kamu?
Azam. Azam, kamu? Fadil. Fadil. Ya, jadi oke. Kita mau tanya-tanya nih, Dek. Nah, Ade ini tahu jengklek nggak ya? Tahu. Tahu. Terus Itu ya. cek mainan nggak? Ade pernah main kan? Pernah. Sering nggak? Sering mainin jengklek nggak? Terus Kamu kalau nggak? kalau disuruh milih HP atau jengklek, adik-adik milih yang mana ya? Jengklek. Kenapa itu? Soalnya sepur. Lebih seru. Ada main Mobile Legends FF gitu nggak? Main. Tapi lebih seru main jengklek. Master. Adi kalau mainan jengklek sekarang mau nggak? Ayo kita Coba. main gitu. Main aja. Namanya siapa ini? Emma. Oh, Kak Emma. Jadi Kak Emma tahu engklek nggak sih? Tahu main yang pakai kotak-kotak terus dibikin ada 8 kotak itu atau 9 kotak itu kan. Nah, di sekitar lingkungan Kakak dia sekarang ini kira-kira banyak nggak anak-anak kecil yang main engklek gitu? Mungkin masih ada, tapi karena saya jarang keluar rumah, jadi sudah jarang lihat sih. Pendapat Kakak nih, anak-anak sekarang jarang main engklek, mungkin jarang main-main tradisional, seringnya main Mobile Legends, FF, mungkin itu pendapat Kakak gimana? Ya itu kan karena zaman sekarang juga udah pada itu kan pakai smartphone, pakai HP, udah sibuk sendiri gitu, jadi udah nggak peduli sama mainan-mainan zaman dulu, padahal itu tuh dulu seru banget kalau main itu. Jadi kita tuh bisa main, terus kalau kita udah sampai ke paling ujung paling akhir itu kan nanti itu kita tuh bisa dapat sawah. Nah itu tuh biasanya tuh bikin jadi kita seneng gitu kan. Oke. Dan menurut Kak Emma nih, peran apa yang Gen Z akan pakai gitu untuk melestarikan engklek ini gitu yang bisa Gen Z lakukan? Apa ya? Mungkin kayak lebih mengedukasi anak-anak kecil gitu loh, biar selalu sering main HP, biar nggak terlalu sering natap sama layar handphone, karena itu kan juga pengaruhnya sangat buruk ya. Iya, bisa jadi matanya terkena radiasi dan lain-lain juga gitu. Jadi terus menurut Kak Emma itu engklek itu menarik nggak? Apa yang membuat engklek itu harus orang-orang itu tahu? Ya itu kan salah satu permainan tradisional yang dulu itu juga saya sering main kan. Biasanya kalau puasa itu malam-malam sering main, tapi sekarang itu di lingkungan rumah saya itu udah jarang yang main itu. Jadi ya mungkin itu tuh sebenarnya permainan yang seru loh. Kita tuh bisa main, bisa seneng itu nggak cuma karena pakai handphone aja, kita juga bisa main tradisional gitu, nggak cuma engklek juga. Serunya di bagian apa itu Kak? Ngelemparnya atau mungkin dapat sawahnya gitu? Kayak bisa dapat sawah, terus tuh kan kita juga ngumpul bareng-bareng gitu, kadang pada ribut-ribut bareng, kenapa sih kok ini aku duluan yang dapat tapi nanti diserobot yang lain gitu kan. Jadi kayak ada sensasi ribut-ribut di situ. Oh iya, oke. Makasih ya Kak Emma.